Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang beramal, ia mengerjakan amal tersebut dengan itqan. Hadis riwayat Baihaqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari KSSF Gunadarma akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis manajemen masjid dan konseptualisasi Good Mosque Governance dengan pendekatan mixed method. Keseharian umat muslim tidak dapat dilepaskan dari masjid yang merupakan pusat kegiatan umat. Masjid tidak hanya digunakan sebagai sarana ibadah, namun juga sebagai sarana pendidikan, pengembangan sumber daya manusia hingga sosial. Berdasarkan data Dewan Masjid Indonesia tahun 2018, tercatat 800.000 masjid yang tersebar di seluruh Indonesia. Angka yang besar ini berbanding terbalik dengan tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2019 yang mencapai 9,41%. Artinya, terdapat 25 juta jiwa yang hidup di bawah garis kemiskinan. Lalu, dari angka kemiskinan yang besar ini, apakah jadi cerminan fungsi masjid di Indonesia yang belum optimal? Lalu apa saja fungsi-fungsi masjid yang sebenarnya? Fungsi-fungsi masjid dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu sebagai sarana ibadah, sarana kegiatan sosial, sarana pendidikan, dan sarana pengembangan sumber daya manusia. Apakah ada masjid di Indonesia yang sudah menerapkan keempat aspek tersebut? Di daerah istimewa Yogyakarta terdapat Masjid Jogokaryan, yaitu masjid yang menerima penghargaan sebagai masjid percontohan nasional yang diberikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Masjid ini tidak hanya mengimplementasikan sebagai sarana ibadah, namun juga sebagai pusat kegiatan dan jaminan sosial, pendidikan agama hingga pembinaan masyarakat. Masjid juga memberikan pelayanan tersendiri kepada masyarakat Jogokaryan di sekitarnya, yaitu seperti pelayanan sosial, pendidikan, dan pelayanan sandang pangan papan. Salah satu faktor yang menjadikan masjid tersebut berbudaya yakni itqan atau etos kerja Islam yang profesional. Serta kita sebagai ekonom Rabbani sudah seharusnya berdasarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu menurut Quran Surat Al-Bayyinah ayat 7 dan Quran Surat Al-Imran ayat 110. Dari latar belakang yang telah kami paparkan sebelumnya, kami menyusun rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yaitu bagaimana manajemen masjid yang baik berdasarkan literatur review dan media populer, fenomenologi dan survei kuesioner. Lalu bagaimana rekomendasi konseptualisasi Good Mosque Governance? Dan tujuan penelitian kami yaitu untuk mengetahui manajemen masjid yang baik berdasarkan literatur review dan media populer, fenomenologi dan survei kuesioner, serta untuk memberikan rekomendasi konseptualisasi Good Mosque Governance yang dapat diterapkan. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, kami melakukan metode penelitian melalui teknik pengumpulan data sekunder, yakni literatur review dan media populer. Selain itu, kami juga menggunakan data primer dengan melakukan wawancara kepada 3 takmir Masjid Jami Darussalam, serta menggunakan kuesioner yang kami sebarkan kepada 132 responden pemuda muslim usia 16-36 tahun. Data-data tersebut kami kaji dengan mengkolaborasikan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif atau disebut juga dengan mixed method. Kami melakukan konten analisis manajemen masjid dari literatur review dan media populer. Dari konten analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen masjid masih belum baik dan masih harus memperhatikan 8 indikator, di mana 8 indikator ini nantinya akan kami jadikan indikator manajemen masjid yang baik pada fenomenologi dan kuesioner. 8 indikator tersebut yakni fasilitas dan infrastruktur, kebersihan masjid, aktif kegiatan kajian, kenyamanan untuk beribadah, keramahan pengurus masjid, transparansi keuangan, kegiatan selain ibadah, dan keseluruhan dari manajemen masjid. Berdasarkan hasil penelitian fenomenologi terkait fenomena sosial manajemen masjid yang baik, dengan metode triangulasi, maka indikator manajemen masjid yang kami rasa belum optimal, yakni yang pertama terkait aspek transparansi, di mana Masjid Jami Darussalam belum memberikan informasi terkait data yang digunakan oleh masjid tersebut secara rinci. Dan yang kedua terkait aspek regenerasi, di mana pengurus masjid hanya berisi bapak-bapak usia 50 tahun karena pemuda sekitar masih enggan untuk berkontribusi. Yang terakhir adalah aspek laporan keuangan, di mana masjid belum menggunakan PSAK 45 terkait organisasi nirlaba dan PSAK 109 terkait akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Dari 8 indikator yang didapati dari literatur review dan media populer, kami melakukan penelitian kuesioner kepada 132 responden. Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan dan kami olah dengan menggunakan software SPSS, didapati bahwa seluruh responden yang menyatakan bahwa manajemen masjid di sekitar mereka lebih dominan daripada mereka yang mengatakan bahwa manajemen masjid belum baik atau tidak tahu. Kami juga melakukan penelitian menggunakan kuesioner di mana kami meneliti terkait minat
masyarakat untuk menjadi pengurus masjid. Berdasarkan hasil dari kuesioner, responden yang berminat menjadi pengurus masjid yakni sebesar 61% atau 80 responden. Jika dikerucutkan, mereka yang berminat didominasi oleh responden berjenis kelamin laki-laki yakni sebesar 53% atau 42 responden. Selanjutnya, kami melakukan penelitian dengan menggunakan uji Chi-square untuk mengetahui hubungan pengalaman ikut organisasi keagamaan dan intensitas pergi ke masjid terhadap minat menjadi pengurus masjid, di mana masyarakat yang pernah mengikuti organisasi keagamaan dan ingin menjadi pengurus masjid sebesar 63%, sedangkan masyarakat yang tidak pernah mengikuti organisasi keagamaan dan ingin menjadi pengurus masjid sebesar 55%. Hasil olah data menunjukkan bahwa analisis minat menjadi pengurus masjid dengan pengalaman pernah menjadi organisasi keagamaan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,385. Nilai ini lebih besar dari 0,05. Artinya, tidak ada hubungan antara minat menjadi pengurus masjid dengan pengalaman pernah ikut organisasi keagamaan. Terakhir, hasil olah data menunjukkan analisis minat menjadi pengurus masjid dengan intensitas pergi ke masjid, di mana kami membagi menjadi 5 kategori yakni rutin, sering, kadang, sesekali, dan jarang. Untuk masyarakat yang rutin pergi ke masjid dan ingin menjadi pengurus masjid sebesar 84%. Selanjutnya, untuk masyarakat yang sering pergi ke masjid dan ingin menjadi pengurus masjid sebesar 58,8%. Kemudian, untuk masyarakat yang kadang pergi ke masjid dan ingin menjadi pengurus masjid sebesar 61,5%. Sedangkan untuk masyarakat yang sesekali pergi ke masjid dan ingin menjadi pengurus masjid sebesar 57,9%. Dan untuk masyarakat yang jarang pergi ke masjid dan ingin menjadi pengurus masjid sebesar 42,9%. Hasil olah data menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,049. Nilai ini lebih kecil dari 0,05. Artinya, terdapat hubungan antara minat menjadi pengurus masjid dengan intensitas pergi ke masjid. Adanya hubungan antara minat menjadi pengurus masjid dan intensitas pergi ke masjid dikarenakan masyarakat yang memiliki tingkat rutinitas ke masjid lebih mengetahui terkait manajemen masjid dan operasional masjid secara lebih konkret. Kesimpulan dari hasil penelitian yang kami lakukan yakni manajemen masjid yang ditinjau dari literatur review dan media populer diperoleh 8 indikator manajemen masjid yang dirasa sudah baik. Pada fenomenologi Masjid Jami Babu Salam terdapat 3 indikator manajemen masjid yang kami rasa belum optimal. Selanjutnya pada hasil kuesioner didapati bahwa 8 hal yang dijadikan sebagai indikator manajemen masjid yang baik menunjukkan hasil yang positif. Selain itu, didapati banyak dari masyarakat yang antusias ingin menjadi pengurus masjid dan didominasi oleh jenis kelamin laki-laki, serta adanya hubungan antara minat menjadi pengurus masjid dan intensitas masyarakat pergi masjid. Hal ini menunjukkan bahwa banyak remaja atau pemuda muslim yang ingin berkontribusi untuk menjadikan masjid di Indonesia lebih budaya. Oleh karena itu, kami memberikan suatu saran atau konseptualisasi yang memperhatikan aspek-aspek dari manajemen masjid yang baik, di mana kami merekomendasikan terkait GMG atau Good Mosque Governance. Kami membuat rekomendasi Good Mosque Governance yang berfokus pada 2 aspek penting, yaitu aspek pengurus masjid dan aspek manajemen masjid. Pada aspek pengurus masjid terdiri dari 6 unsur penting, diantaranya yang pertama yaitu menjadikan profesi takmir sebagai profesi utama, sehingga amanahnya dapat dijalankan secara totalitas. Yang kedua, pengurus masjid diharapkan lebih profesional, ramah, dan semangat dalam menjalankan amanah sebagai takmir masjid. Lebih baik jika memiliki background pendidikan, sehingga selain mengerjakan tugas sebagai pengurus secara struktur, juga dapat menjadi pendidik bagi lingkungan masjid. Yang ketiga, takmir masjid harus lebih memahami hakikat masjid sebagai sentral umat, bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai sarana pendidikan, perekonomian, maupun politik. Keempat, takmir sudah seharusnya mengikutsertakan pemuda dalam struktur organisasi, sehingga muncul ide-ide yang relevan dengan zaman dan dapat menarik jamaah lebih banyak untuk memakmurkan masjid. Kelima, takmir diharapkan memiliki kompetensi dalam bidang zakat, infak, sedekah, dan wakaf, sehingga mampu menghimpun, mengelola, dan mendistribusikannya kepada orang yang tepat. Dan yang terakhir, tidak kalah penting adalah takmir masjid sudah seharusnya memberikan hak jamaah terkait transparansi keuangan dan alokasi dana yang tersedia. Selanjutnya, yaitu rekomendasi Good Mosque Governance pada aspek manajemen masjid yang terdiri dari 5 unsur penting, antara lain yang pertama, memiliki visi dan misi yang jelas dan terukur agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik dan maksimal. Kedua, manajemen masjid yang baik adalah yang mampu menerapkan aspek akuntabilitas pada laporan keuangannya,
transparansi informasi, dan pengalokasian dana yang tersedia. Ketiga, mampu memberikan kenyamanan dan keamanan pada jamaah berupa kesediaan fasilitas yang memadai dan keamanan saat beribadah. Keempat, lebih memanfaatkan teknologi dalam publikasi kegiatan masjid. Yang kelima, mengadakan rapat rutin untuk mengevaluasi kegiatan internal. Dalam penelitian kami juga menganalisis SWOT matrix. Dengan peluang yang ada, kita mampu memanfaatkan kekuatan yang dimiliki, yaitu dengan cara perancangan model Good Mosque Governance sebagai fondasi utama dengan memaksimalkan dua aspek penting, yaitu aspek pengurus masjid dan aspek manajemen masjid. Dan kami juga mensinergikan berbagai program yang bertujuan mensejahterakan masyarakat sekitar. Model ini juga memiliki kelemahan sebagaimana telah tertera. Untuk mengatasinya, yaitu dengan aktif melaksanakan sosialisasi melalui kajian ekonomi masjid dan bersinergi dengan lembaga keuangan syariah, baik bank syariah ataupun BPRS syariah, dan juga institusi non-bank seperti Baitul Mal atau Tamlin. Setelah itu juga dengan cara memperkuat jaringan ekonomi dengan masjid lainnya. Pada era global dewasa ini, salah satu sumber kekuatan bisnis adalah terletak pada kekuatan jaringan yang dimiliki. Semakin luas jaringan, semakin kuat pula bisnis yang dimiliki. Karena itulah, masjid harus memanfaatkan secara optimal potensi jaringan yang dimilikinya. Jaringan merupakan salah satu sumber kekuatan umat yang harus dikelola dengan baik, sehingga akan memiliki manfaat yang bersifat luas. Untuk mengatasi ancaman yang ada, kami memanfaatkan kekuatan dengan cara penelitian kami merupakan hasil sintesis dari 132 responden dan literatur review dari berbagai jurnal. Dan untuk mengatasi weakness atau kelemahan dan ancaman, masjid melakukan rapat secara rutin dan pergantian pengurus secara berkala dan juga memberikan pemahaman terkait ekonomi masjid secara berkala.